Dari situ juga ada bunyi, ada tangan yang menepuk pundak. Berarti Bukan nepuk sih, kayak naruh tangan gitu, Hmm. tapi dingin tangannya. Dan seketika juga itu bersamaan keluar bau bunga wangi, tapi supir travel itu nggak tahu bunga itu wanginya dari mana asalnya. Iya, di depan sebelah rumah sebelah kiri berhenti. Lagi-lagi bunyi suara dari yang punya tangan itu. Jadi salah satu dari penumpang itu ada yang bangkit dari itu dan diliatin terus, bener. Jadi itu penumpangnya tembus melayang gitu. Itu tiba-tiba nembus aja gitu, keluar nembus itu mobil. Hey yo, welcome to Jingga Project. Oke, di video kali ini kita memasuki segmen baru nih dari kita. Jadi kebetulan kan ini baru memasuki bulan suci Ramadan. Kita tunda dulu nih explore-explore-nya. Jadi kita di room dulu lah ya. Iya, jadi kita ada di segmen Ceror. Cerita horor. Oke, bagi teman-teman yang punya cerita pengalaman mistis, bisa kirimkan ke kita. Ceritanya di DM kita atau email yang tertera nanti di bawah dikasih ya. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas kayak semacam desa hantu gitu. Desa hantu. Ya, ini lagi booming nih dibicarain nih. Di Lampung ya. Di Lampung tepatnya lagi kan. Di Lampung Selatan lebih tepatnya. Lamso. Iya. Jadi itu Betung ya. Itu di Jalan Lintas Sumatera sih. Lintas Sumatera. Jadi ada namanya desa hantu. Desa hantu. Menarik nih dibahas. Dari namanya aja udah. Nah, di desa hantu ini sebenarnya ada cerita aslinya. Kalau teman-teman mau denger mau baca, itu ada di akun Twitter @bristory. Bristory. Kalian kalau yang kepo bisa langsung ke sana aja. Nanti taruh aja di link deskripsi. Nanti dikasih di bawah. Okay. Jadi gimana, penasaran? Langsung aja kita ceritakan ceritanya. Oke, gini Srul. Jadi cerita desa hantu ini diawali dari supir travel. Jadi cerita ini diangkat sama supir travel gitu. Jadi ceritanya itu dialami sama supir travel. Ya, benar. Jadi supir travel ini kayak dia lagi diawali sama ngetem di lagi mangkal lah ya. Iya, di pelabuhan Bakahuni. Ya, cari penumpang gitu ya. Iya, emang itu kan jenis travel kan biasanya ada yang emang udah calling-callingan. Biasanya kan bookingan dulu. Iya, bookingan. Kalau ini yang cerita dia travel yang emang ngetem di situ. Ya, jadi cari dulu gitu. Benar. Jadi ceritanya supir travel ini lagi ngetem nih. Terus dia kayak lagi ngobrol. Itu posisinya masih jam 11 kurang berapa menit gitu lah. Malam lah ya. Iya, udah tengah malam. Ceritanya berawal dari si supir ini udah beberapa minggu ini mengalami sepi penumpang. Biasanya kalau mobil travel itu penuh hingga 12 orang ya kan. Itu sepi ya pasannya. Sepi, itu benar-benar sepi beberapa minggu terakhir. Jadi udah lama ya sepi ya. Ya dia kayak ngegrundel gitu dalam hatinya. Dan kebetulan dia lagi berada sama temen satu sejawat lah, teman pekerjaan travel gitu. Profesi kayak, lah ya. Dia kayak ngobrol gitu kayak namanya sebut aja Man gitu ya. Mas Man. Mas Man gitu. Mas Man, udah balik aja gitu kan, udah tengah malam nih. Tengah malam. Gitu kan. Nah, supir travel ya. Supir travel ini jawab kayak, waduh, setoran masih kurang banyak nih, gitu kan. Jadi kayak setengahnya pun belum gitu. Dan itu sistemnya tuh kerjanya sama orang, ada setoran gitu. Iya, ada bosnya. Jadi
supir travel ini kejar setoran lah Di intinya. restoran Udah tengah malam. Biasanya itu jam 9 pun udah kelar. Iya. udah memenuhi target itu lah Iya, ya. udah memenuhi target biasanya. Dan itu emang disengajain buat ngelembur ngejar setoran. Restoran itu Soalnya karena kurang banyak ya. Setengahnya pun belum. Gila. Jauh dari Bener-bener perkiraan. sepi ya berarti ya. Bener-bener lagi sepi. Nah, lanjut. Jadi supir travel ini udah kan berlalu ngobrol sama temennya. Jadi temennya cabut duluan karena mungkin setorannya udah penuh atau udah mencukupi. Nah, lanjut si tukang travel ini baru ada satu penumpang. Iya, lagi di dalam udah ada satu yang ngetem di dalam. Cewek apa cowok itu? Itu cowok. Nah, lu pikiran lu cewek mulu anjir. kalau cewek kan sendirian kan, Iya, itu tengah malam kan cowok. cowok. Nah, terus di supir travel itu lagi ngetem di terminal di Bakauheni itu Sekitar kan. Bakauheni itu ya. Nah, itu kayak dia lagi bersandar sambil ngerokok. Santai gitu lah. Santai. Nah, dia mengadu nasibnya sama ketika di pelabuhan Bakauheni itu ada kapal yang bersandar. Ada yang datang kapal. Nah, itu baru dia berharapnya di situ. Ya, karena kan penumpang kan dibedain tuh. Dari segi yang jalan kaki sendiri keluarnya. Ya, pintunya beda-beda ya. Beda, ada pengendara motor, pengendara mobil truk, itu gitu ya. sendiri-sendiri emang. Nah, tapi kan kalau supir travel ini cuma fokus di pengendara yang pejalan orang kaki itu ya, Iya. pejalan kakinya ya. Dia berharap di situ. Sekitar jam 11 lewat seperempat itu ada kapal yang singgah namanya. Apa sih namanya? Kapal feri. Ya, kapal feri kan. Feri lah, banyak mereknya. Nah, itu kayak dia berharap di situ. Dia dalam hati, wah, supir travelnya bilang, wah, ini semoga aja banyak yang turun. Emang bener-bener banyak itu yang turun. Penumpangnya tuh yang dari kapal itu turun banyak ya. Iya, ke jalan kaki itu yang banyak. Jadi yang jalan. dia berharap tuh, wah, semoga aja deh ini bisa jadi rezekiku. Jadi banyak yang ke dia itu ya. Nah, tapi satu persatu pun mulai mendekat tuh. Mendekat ke tem-temanya dia tuh, mobilnya. Nah, tapi satu pun nggak ada yang deket, nggak ada yang berhenti. Jadi labasnya gitu lewat gitu ya. Lewat terus. Dalam hati dia bergumam lagi nih kayak, wah, gila nih, masih aja nih sepi gitu kan. Kasian. Tapi posisi masih ada satu penumpang. Masih ada satu penumpang. Jadi supir-supir travel yang ngetem ini emang beradu nasib sama ketika kapal nyandar. Kapal datang jadi ya itu doang bersandarnya. Kalau nggak ada ya emang belum ada orang lagi. Belum gitu kan. rezekinya ya. Nah, mau nggak mau sekali kapal nyandar itu langsung berangkat biasanya kan gitu. Nah, kebetulan ini masih sepi dan dia masih menunggu lagi kapal yang berikutnya akan nyandar. Nah, satu kapal terakhir itu ya. Satu kapal terakhir. Ya, itu sih 24 jam sih. 24 jam. Iya, terus ada terus. Cuman dia itu pas malam terakhirnya itu kan. Iya, harus mau nggak mau ya terakhir itulah dia narik. Ini kan udah nungguin lama nih si supir travelnya udah nungguin lama dan nggak ada satupun yang deket ke kendaraannya dia ya kan. Nah, alhasil itu udah bergumam maksudnya kan, gerundel dalam hati. Kok nggak ada yang mampir? Lagi-lagi sepi lagi nih, sialan kan gitu kan. Nah, alhasil dia menunggu lagi kapal yang nyandar nih. Nah, itu belum ada yang kapal nyandar, tiba-tiba ada sosok bisa dikatain orang dewasa ya, parubaya lah, masih belum terlalu tua juga. Itu pakaiannya kayak orang berkemeja sama bercelana bahan, kayak orang kantoran gitu. Satu orang cuman nenteng tas. Nah, itu turun dari mana? Turun dari dermaga yang pejalan kaki. Jalan masuknya pejalan kaki. Ada yang menarik perhatian nih dari satu orang parubaya ini. Dia biasanya kan itu ditarik-tarik calo kan biasanya. Itu satu pun nggak ada yang deketin dia. Jadi kayak nggak ada yang tahu gitu. Iya, tapi dia jalan searah sama nyamperin, seolah-olah mau nyamperin ke mobil travel yang supir travelnya itu ya. Itu posisinya supir travelnya masih bersandar di tembok lagi nyantai ya. Ya, lagi nyantai, lagi ngerokok. Tiba-tiba, nah kok berhenti pas di depan mobilnya supir travel ini ya kan. Mau nggak mau langsung matiin rokok, nyamperin. Ditanya kan, mau kemana pak? Diam. Terus nggak lama kemudian dia kayak cuman ngasih secari kertas. Jadi nggak ngomong. Itu kan ngasih secari kertas gini, ya cuman potongan kertas gitu.
ini apa Pak? Ditanyalah sama supir travel. Alamat, dia cuma jawab datar, tapi alamat bisa antar saya ke situ katanya. Nah, ini alamat desa mana ya Pak? Soalnya tulisannya tuh benar-benar nggak kebaca, hampir nggak kebaca malah. Nggak jelas gitu. Si bapak-bapaknya jawab kayak alamat, kan? Itu emang benar, dibaca lagi, diteliti, itu nama sebuah desa dan nggak apa ya, nggak lengkap, cuman nama desa dan patokan-patokan buat ke arah ke situ. Itu di mana itu alamatnya? Itu daerah masuk pedalaman. Jadi supir ini udah ngebaca, jadi dia udah pernah nggak asing lah, Tahu lah ya. tapi tetep kayak bingung gitu loh. Ini harusnya kemana? Takutnya nyasar kan? Tanya. Tapi saya nggak terlalu paham Pak. Ya nggak apa-apa, nanti saya pandu. Kayak gitu. Cuma datar-datar doang. Nah, dia supir travel ini udah nggak mikir lama, langsung kan bergegas kan, ya seneng kan, intinya alhamdulillah dapat 2. Dan senengnya lagi, bapak-bapak ini bilang sebelum masuk ke mobil, nanti ada teman saya mau nebeng, mau sekaligus ikut jalan maksudnya. Oh, pas di jalan. Iya, nanti ada temennya yang nungguin di pinggir jalan gitu ya. Di tengah jalan, di tengah perjalanan maksudnya. Dia nggak pikir panjang, langsung masuk ke mobil. Itu langsung berangkat ya? Itu langsung berangkat. Nah, itu posisinya sekitar jam 12 kurang 15 menit. 11.45. Nah, mulai itu dia ngelihat ke posisi belakang, di spion. Di spion dia ngelihat ke belakang dengan posisi itu namanya penumpang yang pertama itu masih tertidur dengan kepalanya nyender ke jendela. Nah, masih tidur ya. Dan posisi bapak-bapak yang terakhir tadi, yang masuk terakhir, itu duduknya tegak. Ya. Nah, posisi di kursi tengah yang paling dekat sama sopir. Nah, itu dia ngelihat jam, udah jam 11.45. 11.45. Nah, dia langsung nyalain mesin. Itu udah posisi malam, jadi di samping dermaga itu kayak angin sepoi-sepoi, itu dingin banget. Sepi ya dermaganya itu ya? Udah sepi. Itu bukan hari weekend, bukan hari liburan lah intinya. Hari weekday ya? Ya biasa. Jadi habis nyalain, dia kayak dalam hati nih kayak alhamdulillah, nanti kan bakalan ada, udah seneng lagi. Nah, numpang. Posisi itu emang benar-benar sepi, dan ya tahulah jalan lintas Sumatera ini emang jalannya beberapa menit ke depan kan emang nikung, nanjak. Nah, jadi cahaya ini cuma dari lampunya dia doang. Masih banyak hutan ya guys, iya. Lintas Sumatera. Jadi itu emang bener-bener jalan yang papasan pun jarang, searah pun jarang, yang papasan sama dia juga jarang. Saking sepinya itu ya? Sepinya. Jadi dia udah 10 tahun di Bristory itu ditulis 10 tahun bergelut di dunia pertravelan dengan trayek ke Bakahuni ke Raja Basa. Itu singkat cerita, supir jalan dengan kecepatan sedang. Jadi dengan jendela ketutup setengah. Jadi biar ada asap rokok yang keluar. Sambil rokok nyantai ya, gitu ya. Itu sesekali dia masih ngeliatin dari spion yang tengah. Itu ngeliatin ke itu, masih tidur si pelanggan yang penumpangnya pertama, dan yang kedua itu masih posisi tegak. Jadi sama posisi awal itu ya? Iya, masih sama. Dan situ udara makin dingin. Nah, singkat cerita, udah jalan-jalan, ada sontak suara yang mengagetkan, tapi pelan. Kayak, Pak, nanti saya turun ke Kalianda. Salah satu penumpangnya bilang begitu. Refleks lah, suaranya pelan tapi ngagetin supirnya gitu. Itu yang tegak itu berdiri. Ternyata dia pas ngeliat ke spion, itu penumpang yang lagi tertidur di kepalanya di itu. Nah, dia bangun dan minta turun di Kalianda. Dia nggak mau maksain kan, tapi awalnya dia mau ke Raja Basa tujuannya, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia pingin turun di Kalianda gitu. Tanda tanya Mas ya. Sementara itu supir travel masih berkendara, ya tambahlah roda berputar terus. Ya
ya masih kecepatan landai. Nah, nggak lama kemudian Kalianda ini masih beberapa menit lagi ke depan, masih lumayan agak jauh. Terbesitlah lagi ada suara kayak, "Pak, udah Pak, saya turun di sini." Dilihat lagi, ternyata yang lagi tidur itu, ternyata dia kayak mukanya ketakutan gitu dan pingin buru-buru cepet keluar. Kayak ada something gitu Ya ya. ada something lah di dalam Yang bikin mobil dia itu. jadi nggak nyaman. Ya, nggak lama kemudian sopir itu mampir lah, berhenti di salah satu kayak restoran gede tapi masih ada aktivitas tapi yang nggak rame-rame amat. Rumah makan Rumah Padang makan. biasanya. Biasanya di rumah makan Padang yang di besar pinggir. di sana itu kan. Gitu. Nah, dia turun dan nyiapin bantuin penumpangnya. Itu kan dia diskusi kayak habis bayar gitu lah. Nah, si penumpangnya ini bilang, "Pak, perjalanannya lanjutin besok pagi aja." Gitu kan. "Emang kenapa Mas?" "Udah, nurutin saya aja." Gitu kan. Nah, si supir travelnya kan masih ada satu penumpang kan. Nah, dia bilang kayak gini, "Itu lagian masih ada satu penumpang yang harus dianterin." Gitu kan. "Ya udah terserah Masnya aja. Yang penting saya udah ngingetin." Itu kan kata si penumpangnya. Ya udah, langsung ngeliatin ke mobilnya dia. "Kenapa ya orang kok aneh?" Gitu loh. Tadinya minta diturunin ke Raja Basa. Kok tiba-tiba tadi turunin Kalianda. Nah, udah kan? Tapi itu Kalianda masih depannya lagi, tapi dia memang buru-buru banget pengen keluar. seolah-olah kayak nggak nyaman Tapi dia dia- kan ya di dalam. Tapi supir travel itu udah mikir positif aja kan. Akhirnya dia masuk mobil lagi, dia nyalain mesin lagi, dia lanjut perjalanan lagi. Si yang minta turun tuh turun dia dan Udah turun di Jadi restoran. cuma tinggal itu. satu orang itu ya di Masih. dalam ya. Nah, itu kan. Jadi udah nyalain mesin lagi kan, jalan lagi. Itu udara makin dingin, ya tahulah kan mobil emang bener-bener ya kanan kiri masih gunung, tanjakan, belokan, Tengah tahu malam kan. juga. Udah itu posisinya udah jam 12 lewatan. Dan posisi semakin dingin, kaca mobilnya ini dinaikin lagi dikit. Yang penting masih bisa ngerokok keluar. Nah, sesekali masih ngeliatin spion dan itu masih duduk tegak gitu. Dengan posisi yang sama Iya, dari dengan awal. posisi yang sama dari awal. Apaan itu ya? Itu masih supirnya belum mikir aneh-aneh. Belum ngeh ya. Belum. Alhasil supir travelnya keinget. Katanya ada temen yang mau ikut di pertengahan jalan. Nah, sampai tadi kan saking senengnya jadi lupa nanyain berapa jumlah orang yang mau ikut. Yang mau ikut berapa orang nggak tahu dia. Nggak tanya ya. Nah, akhirnya dia keinget di tengah jalan itu, sedangkan alamatnya yang mau dituju itu udah hampir setengahnya. Udah mau nyampe tapi belum ada. Akhirnya supir travel ini tanya lah, "Pak, maaf, katanya ada temennya yang mau numpang, mau sekalian jalan di tengah jalan gitu kan." "Masih jauh Pak?" gitu kan. "Iya masih, cuman jawabnya Datar gitu ya. flat datar. Iya masih." "Soalnya saya takut nyasar Pak, masih jauh bener ini ya kan." "Iya masih, nah, jalan aja, nanti saya kasih tahu." Tetap datar. Nah, alhasil supirnya jalan lagi kan, masih dalam keadaan roda berputar terus dan ya nyantai lah, paling kecepatan 60 km pakai mobil dilintas itu kan dia udah nyantai banget. Emang keadaan dingin, semakin dingin ya kan. Nah, alhasil ada suara di depan belok kanan. Itu siapa tuh yang ngomong gitu? Nah, dia ngelihat ke spion kan, ternyata ya bapak itu yang bilang di depan belok kanan. Dia nggak jawab supir travelnya, nggak ngejawab, tapi dia langsung ngikutin aja gitu ya. Itu pas masuk nggak jauh dari belokan ke kanan, tapi itu masuk udah beda jalur ya, bukan lintas Sumatera lagi. Dia kayak masuk ke pedalaman gitu, tapi, perkampungan itu ya. Tapi posisinya jalannya masih aspal. Lanjut kan, nggak jauh dari belokan ke kanan itu dia nemuin kayak gapura terbuat dari bambu atau kayu gitu, yang udah lusuh. Masih tradisional banget. Ya masih tradisional. Di situ, ya kan, nggak lama dari situ itu teman saya. Jadi nggak jauh, beberapa meter dari gapura itu si travel itu ngelihat, kayak nggak bersuara tapi ngelihat pandangan paling jauh dari lampu. Nah, itu benar-benar gelap ya.
Jadi benar-benar cahaya tuh ngandelin dari lampu jadi doang. lampu kendaraan. Itu kalau lampu kendaraan nggak nyala itu bakal gelap total, Nggak ada cahaya sama nggak sekali ada itu ya. cahaya sama sekali. Berarti masih alas atau hutan gitu ya. Itu masih ada rumah-rumah tapi jarang-jarang udah. Renggangnya Ya, jauh-jauh enggak. gitu ya. Alhasil nggak lama kemudian supir travel ini udah deket berhenti pas di samping teman-temannya bapak yang di belakang. Berapa orang itu? Itu supir travelnya udah ngira-ngira itu sekitar 4 sampai 5 orang. Wih, banyak ya. Berarti Iya. satu rombongan Satu langsung di rombongan, satu bilangnya tempat. ada teman saya di belakang. Di tengah-tengah jalan kan tadi. Nah, alhasil bukain pintu lah si travelnya ini, bukain pintu dan akhirnya ya masuk satu persatu ke dalam mobil ngisi bangku yang kosong. Dan anehnya kan ini ada ternyata ada 4 penumpang. Benar kata si supir travel ini. Oh ya benar, perkiraanku ada 4 orang. Berarti 5 sama yang 5 ada yang di dalam. Yang di luar kan masih 4. Ya benar berarti yang dikira kan. Dia berdiri di kegelapan. Memang begitu. Nah, terus supir travelnya bukain pintu dong. Masuklah keempat teman bapak ini. Itu pukul berapa sampai sana gitu? Itu udah hampir jam 1 mungkin. Nah, alhasil ada 1 cewek dan 3 laki-laki. Itu teman si bapak yang duduk di belakang. Alhasil dia masuk, tapi anehnya 1 pun nggak ada duduk yang di depan, di samping sopir. Di belakang semua. Di belakang semua. Gitu. Nah, singkat cerita, lanjutkan perjalanan. Itu semakin memasuki pedalaman. Nah, itu si supir travelnya berkata dalam hati kayak, ini kemana nih tujuannya? Gitu kan. Tanyalah ke bapak yang ngasih alamat itu. Ya, ngasih alamat. Pak, ini tujuannya masih jauh. Gitu kan. Iya, masih jauh. Sekitar 30 berapa ya? Sekitar 30 menitan itu dia jalan ke depan kan. Itu di depan berhenti. Salah satu pengendara di belakang penumpang di belakang ini bersuara, tapi nggak tahu yang mana orangnya. Soalnya cuma siluet bayangan hitam. Soalnya emang pekat. Itu bilang apa itu? Itu kayak di depan berhenti gitu kan. Satu orang bilang. Akhirnya si sopir travel ini minggirin kendaraannya. Berhentilah di situ. Nah, si sopir travel ini emang bener-bener keadaan gelap dan rumah yang di desa yang udah pernah dilalui dia itu pas siang hari. Beda. Dulu pernah ke arah sini. Pernah ke situ cuman siang masih ada matahari. Pas ke situ jadi emang gelap pekat, dia nggak mau turun. Dia cuma berpatokan sama orang buka pintu mobil sama nutup pintu mobil, ya kan. Setelah ditungguin beberapa saat, ada 5 menitan mungkin dia nungguin, kok anehnya nggak ada pintu yang ketutup sama kebuka gitu, nggak ada denger sama sekali, ya kan. Tanyalah, Pak, jadi turun apa enggak? Gitu kan. Diam, nggak ada yang nyaut sama sekali. Semuanya diam. Hening gitu ya. Iya. Pak, jadi turun nggak? Tetap ditanya gitu. Beberapa saat diam tetap. Nah, yang ketiga kalinya nih, Pak, jadi turun nggak nih? Udah, barusan. Pas nengok supirnya ke belakang, penumpangnya tinggal 4. Udah barusan tuh orang yang di dalam, iya, bukan yang keluar. Bukan. Jadi orang yang di dalam itu bilang, yang penumpang udah keluar barusan. Jadi kayak tembus itu ya. Kan nggak dengeran suara. Nah, nanti ceritanya nih di sini nih. Emang ngerinya di sini. Jadi, wah, ada apa ini? Mulai timbul rasa cemas si supir travel ini. Kok aneh gitu ya? Nggak ada bunyi sama sekali, tapi penumpangnya hilang satu. Dia nengok nggak itu ke belakang? Dia nengok, meriksa kan, cuman bayangan siluet hitam gitu, cuman tinggal 4. Karena gelap gitu. Iya, gelap. Alhasil supir travel ini melanjutkan perjalanannya, lanjut lagi. Dia nggak belum mikir terlalu aneh-aneh, masih positif. Alhasil lanjutkan perjalanan. Tiba-tiba kayak dia memasuki semakin dalam pedesaan dan jalurnya ganti kayak jadi tanah gitu. Tanah? Iya, jadi
nggak ada batu, tanah semua gitu. Iya, terus semakin gelap pokoknya cahaya itu ngandelin dari sinar kendaraan Nah, itu. itu di kampung itu emang nggak ada listriknya. Nah, jadi di kampung itu baru sadar ternyata Aneh. selama perjalanan, katanya kan temen, Heeh. tapi nggak ada ngobrol sama sekali. Hening gitu ya. Hening, bener-bener nggak ada obrolan sama sekali. Nggak ada Aneh. suara gerak rusak-rusuk. Nggak ada. Jadi dia bener-bener hening dan baru sadar juga pas masuk pedesaan itu lampu tuh nggak ada yang nyala. Mati semua. Jadi bayangan lampu rumah-rumah itu cuman bayangan doang. Yang dilihat itu cuma siluet hitam pokoknya. Itu semakin dalam masuk kayak ya pohon-pohon hutan lah, udah kiri kanan itu hutan. Nah tadi bapak yang berhentinya ya di hutan sama sekali, pas nggak ada depan rumah ya, nggak ada rumah sama kok sekali. aneh. Itu posisi masih ada 4 orang. Itu masih berjalan lagi, sampailah bilang lagi di depan belok kanan. Lagi-lagi satu penumpang ada yang bilang di belakang. Dan itu supirnya nggak tahu siapa yang bilang lagi-lagi, cuman siluet bayangan hitam. Alhasil belok kanan kan diturutin. Nah itu masuk lagi ke nemuin gapura dari ya udah berlumut, udah kusam. Nah itu kan emang gelap banget kan. Jadi supir travel itu nggak bisa baca tulisannya. Wah aneh ya, kok bisa sampai berlumut gitu ya. Iya pokoknya ya makanya kan desa itu desa orang, desa hantu. Di depan nggak jauh dari tugu itu lagi, di depan berhenti. Nah, salah satu nyaut lagi nih. Jadi gitu terus-terusan. Itu gak ada yang bayar. Itu kalau cerita di Bri Story itu soal bayarnya nggak dikasih tahu. Jadi nggak dikasih detail. Jadi ya, mungkin pembayaran ini ditanggung sama yang bapak yang terakhir. Pertama itu mungkin ya. Alhasil mereka ngelanjutin perjalanan kan. Terdengar lagi kan ada suara yang minta turun. Itu di depan pas di samping rumah ada rumah, tapi emang benar-benar pas masuk ke gapura itu tiba-tiba tuh kayak cahaya terang bulan tiba-tiba ada, tapi nambah cahaya gitu loh. Tapi tetap siluet bayangan hitam yang bisa dilihat sama supir travel. Nah, alhasil berhentilah. Ini kan penasaran kan, kok setiap turun nggak ada bunyi, nggak ada apa. Tadi posisi masih 4 orang kan. Pas mau berhenti ini tuh, pas mau keluar dia diliatin ke belakang kan, gak ada pergerakan tetap. Itu pas di samping rumah ya. Alhasil dia ngeliat ke depan lah, Pak, jadi ada yang turun nggak di sini? Udah mas, barusan. Gitu tetap pas nengok yang enggak kejadian yang nggak diinginkan benar-benar terjadi. Penumpangnya tinggal 3. Iya, jadi berkurang lagi. Itu tapi nggak ada suara orang buka sama orang jalan sama gitu. Sekali nggak ada sama sekali. Dan itu pun nggak tahu siapa yang turun. Pokoknya cuma bayangan hitam. Nah itu mulai ketakutan dan supir travel itu ngelanjutin perjalanannya kan ke depan lagi. Itu udah gasnya udah ditambahin kecepatannya. Nah, lah ya. Dia cuman di dalam hati kayak bait-bait doa tuh udah ada di situ. Kayak Tuhan ini kok aneh, penumpang ini kok nggak kayak penumpang biasanya, kok nggak kayak manusia biasanya. Aneh gitu, kok nggak ada suara, diem aja gitu. Alhasil lanjutkan perjalanan. Nggak jauh dari situ juga ada bunyi, ada tangan yang menepuk pundak. Gitu bukan ya? Nepuk sih, kayak narok tangan gitu. Tapi dingin tangannya. Dan seketika juga itu bersamaan keluar bau bunga wangi, tapi supir travel itu nggak tahu bunga itu wanginya dari mana asalnya. Iya, di depan sebelah rumah sebelah kiri berhenti. Lagi-lagi bunyi suara dari yang punya tangan itu. Berarti itu cewek ya? Itu masih cowok. Hasil berhenti kan. Itu nggak ngomong apa-apa supir travelnya, mungkin udah ngerasa takut ya. Itu alhasil dia minggir ke kiri dan dia benar-benar memperhatikan itu gerakannya.
Jadi salah satu dari penumpang itu ada yang bangkit dari itu dan diliatin terus, bener. Jadi itu penumpangnya tembus melayang gitu. Itu tiba-tiba nembus aja gitu, keluar nembus pintu mobil. Gimana tuh? Aneh. Bayangin kalau jadi supir travel. Ya kencing paling di celana. Itu emang bener-bener sendirian. Itu udah sendirian, udah rasa takut udah nggak karuan lah. Tengah malam sendirian. Itu kan tinggal 3 kan? Tinggal 3 kan? Nah, dia ngelanjutin perjalanan lagi. Semakin gelap, semakin perasaan udah nggak tahu, was-was. Gitu ya? Udah, aduh, ini sebenarnya apa? Kok penumpang ini kok semakin aneh gitu. Tambah lama tambah aneh gitu ya. Nggak lama kemudian ada yang bilang lagi di depan berhenti. Ada yang berhenti lagi ada satu yang bilang, dan itu masih cowok, suara cowok. Sisa 3 orang. Itu tinggal 2 dong. Tinggal 2. Nah itu berhenti dan dia tahu lagi nembus. Jadi jalannya nembus, tapi ada pergerakan lagi di dekat rumah, cuman siluet hitam gitu kan rumahnya. Dan dia baru sadar juga kalau rumahnya itu bentuknya sama semua. Rumahnya bentuknya sama semua. Rumahnya tuh rumah tradisional apa rumah modern? Kurang dideskripsi. Nggak spesifik. Cuman emang rumahnya kayak sederhana, nggak ada lampunya, baru sadar kan tadi kan. Nah alhasil dia perhatiin gerakan orang itu tiba-tiba deketin rumah. Ya bener teman-teman, jadi dia gerak itu masuk rumah tanpa buka pintu. Jadi nembus pintu depan rumah. Tuh travelnya itu langsung ketakutan, bener-bener takut, langsung tancap gas sekencang-kencangnya kan. Nah tiba-tiba kan masih ada satu nih sisa kan, si cewek ya berarti. Ya Tuhan, ini semakin jauh dari desa yang pernah aku lalui. Kayak aku ini mau kemana gitu loh. Pokoknya pikirannya tuh udah bener-bener ngeblank kan karena kejadian-kejadian karena ketakutan. Asli sih, parah sih itu. Nah alhasil tiba-tiba pas lanjutin perjalanan tinggal satu penumpang itu, si supir travel ini mencium bau. Apa tuh? Bau wangi, lagi bau wangi. Wangi melati bukan? Pokoknya wangi bunga, tapi nggak tahu ini bunga apa. Nggak spesifik gitu ya? Emang supir travelnya nggak pernah mencium wangi bunga sewangi ini gitu loh. Dia refleks nyari kayak sumber baunya dari mana. Itu pas jalan ada baunya lewat gitu ya? Dia nyari kan kayak mencium-cium gitu. Itu di dalam mobil apa? Di dalam mobil. Itu alhasil pas nengok ke kiri, tiba-tiba ada sosok cewek. Jadi cewek yang terakhir nih turun di sebelahnya. Di sebelah pas kursi depan. Pindahnya kapan? Nah, kalau pindah ya nggak mungkin juga di dalam kan, masa loncat di tengah? Nggak mungkin. Nah, iya. Soalnya supir travel ini benar-benar nggak turun di mobilnya, gitu loh. Nah, lanjut kan. Pas ngelihat cewek itu tiba-tiba ada gerakan, cuman kayak nunjuk gitu loh. Jadi sampingnya. Iya, nunjuk ada gerakan, nunjuk ke rumah sebelah kanan jalan. Nah, itu kan supir travel itu langsung nggak pikir panjang, dia memang bener-bener takut kan. Dia langsung belokin kendaraannya ke sebelah kanan rumah yang ditunjuk. Ya bener, cewek ini bener-bener ngelihat jelas dengan mata kepalanya sendiri supir ini. Sampingnya ya? Iya, itu emang bener-bener nembus pintu. Aneh banget. Dan itu nggak mungkin, supir travel itu nggak mungkin mabok, nggak mungkin, itu emang benar-benar sadar melihat dengan mata kepalanya sendiri gitu loh. Nah nggak mungkin halu juga, cuma jarak beberapa meter soalnya. Kalau halu kok semua orang sama. Nah semua orang kok sama kayak gini. Nah dia kayak terhipnotis nih, kayak pikirannya udah ngeblank, tiba-tiba kan masih ngeliatin tuh cewek yang itu udah keluar tuh ya. Udah keluar dan dia sama, dia nembus rumah yang sebelah kanan gitu ya? Jalan itu nembus pintu. Tapi rumahnya sama itu. Rumahnya sama semua. Nah,
dia seketika itu kayak terhipnotis, kayak bingung, ngeblank, dan tiba-tiba tuh kayak ada yang nyadarin dia, kayak cepet-cepet, ayo cepet-cepet keluar dari desa ini. Tapi kan si supir travel ini kan bingung kan, takutnya nanti nggak bisa keluar dari desa itu gitu loh. Tapi ya ternyata salah. Ternyata setelah jalan beberapa jam ke depan itu dia bisa balik ke jalur lintas Sumatera yang udah gede itu lagi. Syukurnya dia supir travelnya itu udah bisa. Jadi lurus terus tembusnya ke situ lagi? Enggak, dia putar balik gitu. Putar balik ke arah yang jalan yang itu kan tadi dilewatin itu cuman ya? belok kanan terus kan. Jadi putar baliknya dia belok kiri terus. Nah, itu Alkisah penulis dari Twitter @BeriStory itu berakhir. Jadi emang pengalaman supir yang menurut gue sih paling ngeri sih. Ya, ngeri banget sih, ngeri kan. Paling ngeri kayaknya tuh selama jadi, aku pernah denger. Gimana tuh kesan-kesannya Sro kalau dengar cerita dari BeriStory ini nih? Ya, pertama kesannya kalau aku sih jadi supirnya itu udah kencing di celana mungkin kali ya. Itu emang bener-bener nggak dikasih tahu kayak pembayarannya itu nggak ditulis. Itu si BeriStory dapat beritanya itu, dapat ceritanya dari mana ya? Mungkin dari supir travelnya asli. Dari telinga ke telinga gitu. Mungkin. Jadi kan kita kayak lagi booming nih, lagi hangat-hangatnya nih ya, 2 bulanan yang lalu lah masih dibahas nih kan. Masih baru tahun kemarin ya? Iya. Tahun ini ya berarti? Tahun ini. Jadi ya segitu aja dari cerita dari BeriStory yang bisa kami kasih ya kan. Bagi teman-teman kalau ada cerita atau nemu artikel yang menarik untuk dibahas ya kan, serem mungkin, bisa dihubungi kami dengan cara DM. Nanti kita taruh link Instagram kami di deskripsi ya, atau kirim email juga bisa ya. Nah, kalau teman-teman sekalian itu ada cerita yang kiranya cukup menyeramkan, bisa juga dikirim ke email kita nanti. Jadi kita bakal masukin di sesi kita, di sesi teror. Bisa langsung datang ke sini buat cerita, boleh juga, boleh banget gimana ya? boleh banget. Jadi thank you for watching this video. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan juga di bawah. Terus ada lagi tambah, like, comment, and subscribe jangan lupa guys. Oh iya, jadi see you next video.